Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dianugerahkannya kepada kita semuanya. Kita bersyukur dengan hati kita, mengakui bahwa nikmat itu merupakan karunia Allah semata. Kita bersyukur dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillah, dan kita bersyukur dengan perbuatan kita, yakni menggunakan nikmat-nikmat itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 faktor syukur itu, 3 unsur syukur itu, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat. Tidak hanya nikmat di dunia saja, akan tetapi ditambah nikmat yang lebih penting lagi adalah nikmat di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Di antara sekian banyak ibadah yang bisa kita lakukan adalah memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salat wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Hanya yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman. Hanyalah orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. yakni orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun
selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari surah At-Taubah ayat 18 ini kita bisa ambil pelajaran penting sebelum kita mempelajari keutamaan memakmurkan masjid. Yani yang pertama, syarat mutlak keimanan adalah memakmurkan masjid. Bukan sekedar aktivitas sosial atau hobi. Allah mengaitkan aktivitas ini langsung dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Maka tanpa landasan iman, aktivitas di masjid kehilangan ruhnya. Ya. Maka banyak orang yang punya duit membangun masjid, akan tetapi tidak memakmurkannya. Banyak orang memakmurkan masjid hanya yang bersifat sementara, yakni temporer. Ya. Para politisi seringkali kalau mau pilkada, mau pemilu, pileg, itu banyak ke masjid, ikut memakmurkan masjid, ya sholat berjamaah, ya ikut ngaji, ya ikut mungkin menyumbang masjid, hanya waktu itu. Kenapa kok seperti itu tidak istiqomah? Karena memang tidak ada ruh imannya. Ya. Memakmurkannya itu hanya untuk kepentingan duniawi, untuk meraih suara, sehingga begitu suaranya sudah diraih, ya hilang, sudah ruh imannya sudah tidak ada lagi, maka tidak ke masjid lagi. Yang kedua, keseimbangan ibadah. Ayat ini menjelaskan tentang keseimbangan ibadah. Ayat ini menyebutkan sholat, yakni hubungan dengan Allah, hablum min Allah, dan zakat, hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Maka berdasarkan surah At-Taubah ayat 18 tadi, masjid harus menjadi pusat keseimbangan antara kesalehan individu dan kesalehan sosial. Ya. Kesalehan individu berupa sholatnya itu, kesalehan sosial berupa zakat dan infak, sedekah. Yang minimal adalah orang yang sholat itu saling mengenal antara satu jamaah dengan yang lain, sehingga apabila ada jamaah yang sakit, ya ada keinginan untuk menjenguknya. Ada jamaah yang misalnya punya hajat, ya ingin mendatanginya kalau tahu dan tidak mempunyai alangan yang sangat prinsip. Ini namanya adalah membangun kesolehan individu dan kesolehan sosial. Harusnya masjid dijadikan pusat itu. Yang ketiga, integritas moral, yakni khasyah. Salah satu dari ciri pemakmur masjid adalah hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti mereka memiliki prinsip yang kuat, tidak mudah diintervensi oleh kepentingan duniawi, dan berani menegakkan kebenaran di dalam masjid itu. Artinya ya melalui masjid menjadi satu tempat untuk menegakkan kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, dari surah At-Taubah ayat 18 ini, jaminan petunjuk
yakni hidayah. Kalau kita sudah mempunyai sifat tiga yang pertama ini, yakni menjadikan iman sebagai fondasi untuk melakukan segala perbuatannya, termasuk di dalam meramaikan masjid, kemudian menyeimbangkan antara ibadah individu dan ibadah sosial, dan juga mempunyai integritas mental yang besar, yakni hanya takut kepada Allah, maka jaminannya adalah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Minal muhtadin. Allah menjanjikan bahwa mereka yang aktif memakmurkan masjid dengan kriteria tersebut akan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, bagaimana mengaplikasikan ayat 18 dari surah Taubah ini? Kita bisa memakmurkannya atau mengaplikasikannya, yakni yang berbentuk imarah, memakmurkan masjid. Itu yang pertama adalah imarah madiyah. Madiyah materi, yakni pembangunan fisik. Ya, termasuk imarah. Pembangunan fisik. Apa pembangunan fisik? Menjaga kebersihan. Memastikan masjid nyaman, bersih, dan harum sehingga jamaah betah beribadah. Ini juga termasuk membangun masjid, pembangunan secara fisik. Bisa pula dengan membangun, mewujudkan masjid. Kalau ini sudah jadi, kita lalu menjaga, bisa saja mulai awal kita ikut membangunnya. Ini imarah secara fisik. Kemudian donasi, berkontribusi secara finansial untuk pemeliharaan fasilitas masjid, misalnya AC, karpet, sound system, dan lain-lain. Ini juga masuk pada kategori pembangunan masjid, imaratul masajid. Nah, kemudian yang kedua adalah imarah ma'nawiyah, pembangunan non fisik atau ruhiyah, yakni menghidupkan jamaah. Artinya kita ikut berjamaah di masjid 5 waktu, yakni mengusahakan sholat fardu berjamaah di masjid sesering mungkin. Bila tidak ada halangan yang mendesak, hendaklah sholat berjamaah di masjid. Apa halangan yang memperbolehkan seseorang tidak sholat berjamaah di masjid? Kalau secara fikih adalah yang pertama hujan lebat. Tanah sulit untuk berangkat ke masjid, sakit, bepergian, itu bisa menjadi halangan ya, kita tidak berjamaah di masjid. Lalu kemudian menjadikan masjid sebagai pusat edukasi. Ini menjadikan masjid sebagai tempat belajar Al-Quran, sebagai tempat diskusi ilmu, pembinaan karakter remaja, dan pengajian-pengajian. Ini juga dalam rangka imaratul masajid. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi kalau memungkinkan. Mengelola zakat, mengelola infak dan sedekah melalui masjid untuk membantu warga sekitar yang kurang mampu. Minimalnya adalah para jamaah.
Maka wa'atuz zakat, ada poin di dalam ayat Al-Quran wa'atuz zakat ya. Kalau memungkinkan, tiga itu dilakukan. Kalau tidak memungkinkan, ya semampunya tapi berupaya untuk ke sini. Berupaya untuk ke sini, minimalnya adalah sholat berjamaah dan edukasi meskipun tidak setiap hari. Mungkin kita sudah melakukan 2 kali 1 minggu, yakni di hari Ahad pagi dan juga di malam Jumat malam. Bisa diklasifikasikan yakni imarah, yakni masjid ini, kriteria pemakmuran masjid, iman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Tindakan nyatanya bagaimana? Yakni meluruskan niat. Di dalam kita ke masjid itu meluruskan niat. Yakni untuk memakmurkan masjid karena Allah dan merasa bahwa itu memang sebuah kewajiban kita dan segala kenikmatannya, pahalanya akan kembali kepada kita. Maka luruskan niatnya, bukan untuk pamer atau mencari jabatan di dewan masjid misalnya, atau untuk menjadi pengurus, atau untuk apa saja seperti yang saya katakan tadi. Ketika orang memakmurkan masjid dengan tujuan bukan karena Allah, maka sifatnya tidak akan abadi, akan terus-menerus. Ketika tujuannya tercapai, selesai. Kalau tidak tercapai, juga selesai. Namun apabila pertama kita kok memaksa diri dengan niat masih belum 100% untuk Allah, ya boleh saja, tapi terus dibina agar lama-kelamaan menjadi 100% karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Orang yang memakmurkan masjid adalah mendirikan sholat. Tindakannya adalah disiplin waktu dan mengajak keluarga ke masjid. Ya. Disiplin waktu artinya supaya jangan sampai terlambat ketika kita menuju masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering terlambat itu utamanya sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah yang pahalanya begitu besar, dalam hadis yang sahih, orang yang pertama kali datang ke masjid di awal waktu itu pahalanya seperti orang yang berkurban dengan onta. Di waktu yang kedua seperti orang yang berkorban dengan kambing pahalanya. Di waktu ketiga seperti orang yang bertakarrub kepada Allah dengan ayam, dan di waktu yang keempat seperti orang yang berkorban dengan telur. Ini pahalanya sudah dinyatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di mana-mana, kebetulan saya khutbah di beberapa masjid, ya di 6 masjid saya berkhutbah, itu hampir sebagian besar adalah memilih kambing. Jadi artinya terlambat. Apalagi ya hampir sama dengan di masjid ini. Kalau sudah adzan, baru orang datang. Sebelum adzan, masih 1 baris saja nggak cukup. Datang, baru. Ya.
Jadi ini menjadi tren yang salah. Bahkan ada pula yang memilih dajajah, yakni ayam. Ketika khutbah sudah hampir selesai baru datang. Mungkin apakah karena tidak ngaji, apakah karena kalau sudah terbiasa, memang sulit kecuali harus memaksa diri. Nyadar diri, lalu memaksa diri untuk datang awal. Ya. Itu betul-betul menjadi tren di masjid-masjid. Beda jauh dengan ketika kita dulu melihat orang tua kita, jam 11 sudah berangkat ke masjid. Hampir 1 jam sebelum adzan sudah berangkat ke masjid untuk i'tikaf di masjid. Sekarang entah apa yang dilakukan di rumah, apa nonton TV, apakah apa, kok tidak segera berangkat ke masjid ya. Jadi mendirikan sholat itu diantaranya disiplin waktu dan mengajak keluarga ke masjid. Maka tidak hanya menunaikan sholat, tapi mendirikan sholat. Kemudian menunaikan zakat, wa'atuz zakat. Aktif dalam program sosial masjid, aktif dalam program sosial masjid, dan peduli kemiskinan jamaah. Ini semuanya aktif harusnya. Dan yang keempat, hanya takut kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Teguh menjalankan aturan syariat. Tidak hanya di masjid tentunya, teguh menjalankan aturan syariah, aturan-aturan di masjid dijalankan. Misalnya, mestinya begitu sampai masjid mengambil shaf yang depan. Karena shaf yang paling utama adalah yang paling dekat dengan imam. Itu ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di mana-mana kembali lagi. Karena entah nggak ngerti sebabnya, itu sholat Jum'ah misalnya, yang diisi belakang dulu. Orangnya senangnya di belakang. Mestinya begitu datang mengisi shaf depan. Baru belakangnya. Apalagi ada pula sebagian orang yang senang kenapa di belakang, bisa untuk lendean. Milih belakang, milih di cagak agar bisa lendean. Ini kalau kita ini mengawali, mendasari pemakmuran masjid itu dengan iman, maka insya Allah akan memilih yang terbaik. Di antara sekian banyak memakmurkan masjid, baik secara madiyah maupun ma'nawiyah, baik secara finansial, fisik maupun non-fisik, itu yang pertama adalah mendapatkan surga. Yani keutamaan memakmurkan atau membangun masjid. Orang yang bersangkutan insya Allah akan mendapatkan rumah di surga. Nabi SAW bersabda, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannah mislahu." Barang siapa membangun sebuah masjid karena Allah, maka walaupun seukuran sarang, kandang burung, atau lebih dari itu, maka Allah akan membangun untuknya rumah di dalam surga.
hadis Ibnu Majah dan Baihaqi. Ya. Maka kita punya andil untuk jamaah, untuk berarti memakmurkan secara non fisik maupun secara fisik. Ya. Yang kedua, amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir, memakmurkan masjid ini. Sungguh beruntung mereka yang telah bersikeras membangun dan memakmurkan rumah Allah atas dasar ketakwaan dan ikhlas. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Harta yang dibelanjakan di jalan Allah insya Allah akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun sebagai bekal di akhirat nanti. Terdapat riwayat dari Al-Bazzar dan dihasankan oleh sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani yang menyebutkan lebih banyak jenis amalan yang pahalanya mengalir, yang jika disaring menjadi 5 bisa diambil dari daftar hadis ini. Yani Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis Al-Bazzar, sab'un yajri lil abdi ajrahunna min ba'di mautihinna wa huwa fi qabri. Man 'allama ilman aw ajra nahran aw khafara bi'ran aw gharasa nahlan aw bana masjidan aw warratha mushafan atau aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Ada 7 hal yang pahalanya akan mengalir setelah matinya dan dia sudah ada di kubur, yakni yang pahalanya akan mengalir terus meskipun pelakunya sudah mati. Yang pertama adalah orang yang mengajarkan sebuah ilmu. Ya. Apakah itu mengajarkan kepada anak-anaknya? Apakah itu mengajarkan kepada orang lain? Itu pahalanya akan mengalir. Tentunya ya ilmu yang benar, yang sesuai dengan syariah Allah. Yang kedua adalah orang yang mengalirkan sungai, membuat aliran sungai. Ya. Mengalirkan. Atau orang yang membuat sumur. Nah, tentunya kalau 2 hal ini mungkin di kota adalah mengalirkan air pump, ya. Misalnya memasang pump di daerah yang tidak mempunyai air bersih, memasangkan untuk orang yang miskin yang tidak bisa masang misalnya, membiayai pemasangan. Ini adalah pahala yang besar. Orang yang menanam pohon kurma, tapi menanam pohon secara umum, baik di tanahnya sendiri maupun di tanah orang lain, yang untuk umum di pinggir jalan misalnya. Ya. Atau kita misalnya makan buah durian yang bagus, lalu jalan-jalan di pinggir jalan ada tanah yang kosong, mungkin dilempar ke situ di musim hujan kayak begini, nanti tumbuh kalau tidak ditebang oleh orang yang punya sampai besar, kita dapat pahala itu. Niatnya ikhlas, bukan untuk memanen tapi untuk menanam. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa sesuatu yang ditanam oleh kita, suatu tanaman yang ditanam oleh kita, lalu hasil tanamannya itu dimakan oleh burung atau manusia, maka itu menjadi sedekah bagi kita.
Nah, kalau pohonnya itu pohon yang bersifat tahunan, bertahun-tahun, ya pohon mangga misalnya, maka berarti bertahun-tahun kita dapat pahala dari menanam itu. Aubana masjidan, atau membangun masjid. Tadi membangun secara madiyah atau ma'nawiyah. Membangun secara fisik ataupun non fisik. Awarasa mushafan, atau mewariskan mushaf. Ya. Mushaf Al-Quran, atau meninggalkan anak soleh yang mendoakannya setelah dia mati. Maka ini adalah 7 hal yang bisa kita lihat diri kita, sudahkah mempunyai salah satu dari 7 itu. Lalu yang ketiga, mendapat pahala yang berlipat ganda. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya. Jadi kalau misalnya kita itu menanamkan di masjid, apa misalnya kok kita menanamkan uang 100 rupiah di dalam kaleng masjid lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharapkan apa-apa kecuali harapan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka secara bahasa uang 100 itu akan dikalikan 700 kali lipat, ya. Berarti menjadi berapa itu? Ya. Sudah bisa menjadi 100 dikalikan 700 menjadi 70.000 kali lipat secara pahala, karena ikhlas untuk memakmurkan masjid, dilipat ganda. Nah, tentunya jaminan-jaminan lain bagi orang yang memakmurkan masjid ya tetap juga berfungsi bagi orang yang memakmurkannya tadi. Dilapangkan rizkinya. Setiap makhluk di muka bumi ini telah dijamin rizkinya oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seperti halnya burung. Burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dengan perut yang sudah kenyang. Itu jaminan dari Allah. Begitupun manusia. Allah telah menjamin akan rizkinya di muka bumi. Tentunya ada satu hal yang juga pasti bisa melapangkan rizki, yakni dengan bersedekah di jalannya dengan hati yang ikhlas. Ya. Allah berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja yang kami infakkan, yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki sebaik-baiknya. Maka Allah akan menyempitkan dan meluaskan, melapangkan rizki seseorang. Lalu Allah di ayat ini memberikan satu catatan penting atau poin penting, dan barang siapa yang berinfak
Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan mengganti. Berarti kalau ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, infakkanlah sebagian di jalan Allah. Infakkan sebagian di jalan Allah, maka akan dilapangkan. Dilapangkan, sering saya sampaikan, belum tentu rezekinya itu berupa uang, harta, tapi diberi kesehatan, diberi ketentraman, itu adalah rezeki yang besar. Rezeki yang besar. Ketika orang sakit, menghabiskan biaya yang besar, tidak tentram, juga sama saja hidup tidak tentram. Maka berinfak bisa jadi rezeki itu berupa ketentraman yang tidak ternilai harganya. Yang kelima, juga bisa menghapus dosa. Ada pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitupun dengan amal perbuatan yang dilakukan kita selama di dunia. Semua insan berharap ketika ajal datang, semua dosanya telah diampuni. Rasulullah mengatakan, An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma an-nar. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Jadi apalagi dengan sedekah yang diberikan kepada masjid, jaminan-jaminan yang lain juga didapatkan. Maka dari itu mari kita ikut meramaikan masjid, memakmurkan masjid dengan kemampuan kita. Minimalnya adalah yang non fisik, yakni sholat berjamaah di masjid, meramaikan kajian-kajian di masjid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.